Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, anak sekalian, siswa-siswi SMP kelas 10, kita berjumpa lagi. Kita kembali lagi mulai kembali proses belajar kita di semester 2 ini atau di semester genap ya. Tetap kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau proses pembelajaran daring ya. Karena memang situasi dan kondisi belum memungkinkan sehingga proses pembelajaran tatap muka belum bisa dilakukan. Tapi walaupun demikian, walaupun proses pembelajaran ini dilakukan secara jarak jauh ataupun daring, maka tetap proses pembelajaran harus tetap dilakukan ya. Dan kalian tetap bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran ini. Dan pada waktu sekarang kita telah memasuki semester genap ya, atau semester 2 ya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan kembali materi di semester genap ini yang sebelumnya telah sampai kepada pembahasan materi bab yang kedua. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi selanjutnya ya, yaitu yang berkaitan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dan sistem persamaan kuadrat ya. Ini adalah pokok-pokok pembahasannya ya. Ada persamaan linear, ada sistem persamaan linear dengan dua variabel, ada sistem persamaan linear dengan tiga variabel, dan ada sistem persamaan linear dua kuadrat ya. Di materi sebelumnya kalian sudah mempelajari apa yang dinamakan dengan persamaan linear ya, persamaan kuadrat ya kan, ada persamaan linear ya. Di sini bab yang sekarang ini akan kita pelajari adalah sistem persamaan linear ya. Berarti nanti ada dua persamaan ya, ada lebih dari satu persamaan, bisa ada dua ataupun bisa ada tiga ya. Lalu di sini ada ada persamaan linear ya, ada juga persamaan kuadrat ya. Jadi dia kalau misalkan persamaan linear itu nanti kalau digambarkan dalam suatu grafik dia berbentuk garis lurus, dan kalau misalkan persamaan kuadrat jika kita gambarkan dalam suatu bidang koordinat dia akan berbentuk entah itu dia cekung ke bawah ataupun cekung ke atas nih, dia berbentuk parabola ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah sistem persamaan linear ya. Jadi nanti bentuknya itu dia berupa garis lurus ya, berupa garis lurus. Nah, inilah materinya kita akan mengenal terlebih dahulu persamaan linear ya, persamaan linear ya. Jadi persamaan linear ya, jika kita gambarkan dalam suatu grafik dia akan berbentuk garis lurus, tetapi jika kita lihat dalam suatu persamaan ya, jika kita lihat dalam suatu persamaan atau rumus, maka dia memiliki derajat 1 ya, memiliki derajat 1 ya. Jadi dalam persamaan linear ada beberapa unsur ya dalam persamaan linear. Yang pertama itu ada koefisien ya, ada variabel, ada juga konstanta ya. Jadi harus kalian pahami ya, dalam persamaan linear ya ada tiga tadi ya yang harus kalian paham. Yang pertama ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta ya. Variabel ya, dalam suatu variabel itu artinya suatu besaran yang belum diketahui nilainya ya. Jadi biasanya dalam matematik kita sering kali gitu kan mengenal istilah variabel ya. Tentu di tingkat sebelumnya kan, bahkan di tingkat SMP kalian sudah pernah gitu kan belajar mengenai aljabar ya. Dalam aljabar
juga diajarkan apa yang dimaksud dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Ya, jadi di tingkat yang sekarang yaitu tingkat SMA, kalian tinggal melanjutkan kembali materi ataupun pelajaran yang sudah pernah kalian dapatkan di tingkat sebelumnya. Ya, jadi itu dulu yang harus kalian pahami ya. Dalam persamaan linear ada variabel ya, yaitu besaran yang belum diketahui nilainya. Biasanya variabel itu dia dilambangkan oleh suatu huruf ya. Biasanya seringnya dalam matematik itu biasanya dilambangkan dalam bentuk huruf X ataupun Y ya. Nah, itu biasanya variabel ya. Bisa juga dilambangkan dengan huruf yang lain, bisa A, bisa B, C, dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya seringnya dilambangkan dengan huruf X, Y, ataupun Z ya, jika ada 3 persamaan. Nah, itu variabel ya, jadi besaran yang nilainya belum diketahui ya. Dalam hal ini variabelnya itu adalah X dan Y ya, variabelnya X dan Y. Lalu yang kedua adalah koefisien ya, koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien jika kita lihat dalam persamaan itu nilainya adalah yang berada dia di depan variabel ya. Jadi jika kita sudah tahu mana variabel, dalam hal ini misalkan X ya. Dalam hal ini persamaan yang bisa kalian lihat di layar, ada X, ada Y, nah itu variabel ya. Nilai yang di depan variabel, itulah yang dinamakan dengan koefisien ya, itulah yang dinamakan dengan koefisien. Jadi nilai yang berada di depan variabel. Lalu yang selanjutnya adalah konstanta. Ya, konstanta itu jika kita lihat dalam persamaan ini adalah nilai yang berupa angka yang berdiri sendiri gitu kan, yang dia tidak memuat variabel ya. Dalam hal ini kita lihat ada C, ada D ya. Ada nilai konstanta C dan D ya. Jadi dalam persamaan ini terlihat di layar ada 2 persamaan ya. Ada persamaan I, ada persamaan I1, ada persamaan I2 ya. Ya, jadi variabelnya dalam 2 persamaan tersebut adalah X dan Y. Dan yang kedua, koefisien itu adalah A dan B ya, A dan B. Lalu konstanta A, B, dan C ya. A, B, dan C. Nah, itu adalah koefisien. Karena koefisien itu adalah nilai yang di depan variabel. Dalam hal ini variabelnya X, Y, dan Z ya. Ada 3 variabel. Jadi nilai yang di depan X itu adalah A, nilai yang di depan Y itu adalah B, dan nilai yang di depan Z itu adalah C ya. Lalu yang selanjutnya adalah konstanta ya. Mana konstanta dalam persamaan ini? Ada 2, yaitu C dan D. Jadi konstanta itu adalah nilai yang tidak memuat variabel atau nilai yang berdiri sendiri gitu kan, berupa angka biasa. Nah, itu yang dinamakan dengan konstanta ya. Itulah kalian harus paham ya. Jadi sekali lagi kalian harus paham mana variabel, mana koefisien, dan mana konstanta ya. Di sini ada contoh penerapan ya, persamaan linear ya, persamaan linear dalam kehidupan itu kan, kehidupan sehari-hari ya. Jadi misalkan jarak yang ditempuh sebuah benda yang mempunyai kecepatan tetap yaitu 30 km per jam dapat dirumuskan dengan S 30 T, dengan S itu adalah jarak yang ditempuh benda dan T adalah waktu yang digunakan. Inilah salah satu contoh bentuk persamaan. Jadi persamaannya itu adalah S sama dengan 30T ya, S sama dengan 30T, di mana variabelnya itu adalah S dan T ya, variabelnya itu adalah S dan T, dan koefisiennya itu adalah 30 ya, dan konstantanya itu adalah 0 ya. Dia tidak memiliki konstanta karena tidak ada nilai yang berdiri sendiri gitu kan. Ya, seperti itu ya cara memahami persamaan linear ya. Lalu ini ada contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, misalkan ada 2 kali bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua sama dengan 30. Keadaan ini dapat dinyatakan ke dalam notasi matematik yang menghasilkan persamaan linear, yaitu dengan misalkan bilangan pertama
itu adalah X dan pilihan kedua adalah Y. Maka kita akan memperoleh bentuk persamaan linear yaitu 2X ditambah 5Y sama dengan 30. Ya, dari persamaan ini bisa kita dapatkan variabelnya itu adalah X dan Y. Lalu koefisiennya itu adalah 2 dan 5. Lalu konstantanya adalah 30 ya, seperti itu ya. Nah, ini ada contoh lain juga ya. Kita suruh untuk menggambarkan grafik ya. Kita akan mencoba bagaimana cara menggambar grafik dari suatu persamaan linear ya. Cara menggambar grafik dari suatu persamaan linear. Ya, contoh yang pertama, ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ada dua contoh, poin A dan poin B. Di poin A, 2X ditambah 3Y sama dengan 30 ya. 2X ditambah 3Y sama dengan 30. Bagaimana kita menggambar grafik persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 30 ya. Nah, inilah cara pengerjaannya ya. Jadi yang pertama kita harus mencari titik potong ya. Titik potong dari persamaan tersebut ya. Caranya adalah, jadi kita harus mencari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y ya. Jadi gampangnya tinggal kita cari saja kan, antara dari kedua variabel tersebut kita nolkan masing-masing variabel. Jadi yang pertama kita nolkan X-nya. Jadi ketika X sama dengan 0 ya, ketika X sama dengan 0 maka berapa nilai Y-nya ya. Ya, jadi yang pertama kita nolkan terlebih dahulu X-nya. Jadi ketika X sama dengan 0, berapa nilai Y? Maka tinggal kita substitusi nilai 0 ini ke persamaan yang atas ya. Jadi ketika X-nya 0 ya, maka tinggal diganti X-nya dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 30 ya. 2 kali 0 itu hasilnya 0, maka tersisa 5Y sama dengan 30 ya. 5Y sama dengan 30, maka didapatkan Y-nya 30 dibagi 5, maka kita dapatkan Y-nya itu adalah 6 ya. Sehingga titik koordinatnya kita dapatkan X, Y. X-nya 0, Y-nya itu adalah 6. Maka kita dapatkan satu titik koordinat yaitu 0,6 ya. Lalu kita ingin mencari titik yang kedua ya. Titik yang kedua, tadi yang pertama kita nolkan X-nya, lalu yang kedua kita nolkan Y-nya. Maka kita buat Y sama dengan 0. Tadi ketika X-nya 0, maka sekarang ketika Y-nya 0, kita substitusi ke persamaan yang atas ya. Jadi kita nolkan Y-nya, 2X ditambah 5 dikali 0. Jadi kita buat Y-nya 0. 5 kali 0 sama dengan 30. 5 kali 0 itu adalah 0, sehingga tersisa 2X sama dengan 30. 2X sama dengan 30, berapa X-nya? Berarti 30 dibagi 2. 30 bagi 2 berapa? 15. Maka kita dapatkan X-nya itu adalah 15. Sehingga kita dapatkan titik koordinat yang kedua. Titik koordinat yang kedua adalah berupa X, Y. X-nya 15, Y-nya 0. Sehingga titik koordinat yang kedua adalah 15,0. Dari sini kita dapatkan dua titik koordinat. Yang pertama 0,6 bisa kita gambarkan dalam koordinat kartesius 0,6 ya, 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Lalu yang kedua 15,0. X-nya 15 dan Y-nya 0. Lalu dari dua titik tersebut kita hubungkan menjadi garis. Nah, inilah yang dinamakan dengan grafik ya, grafik persamaan garis lurus ya. Jadi jika kita gambarkan dalam suatu grafik, maka dia akan berbentuk garis lurus ya, karena dia berupa persamaan linear. Persamaan linear dia derajatnya 1 ya. Jadi pangkat dari pangkat variabelnya itu adalah pangkat 1 ya. Maka jika kita gambarkan, maka gambarnya dia berupa garis lurus ya. Begitupun dengan contoh yang kedua ya. Dengan contoh yang kedua bersama, maka akan didapatkan garis lurus ya, seperti yang terlihat di gambar. Inilah cara menggambarkan grafik dari persamaan linear. Nah, ini ada uji kompetensi 1. Nah, bisa kita lihat ada 6 soal ya. Kita disuruh untuk menggambarkan
grafik dari persamaan berikut, ya kan, ada 6 soal ya. Jadi saya akan contohkan bagaimana cara mengerjakan cara menggambar grafik ya dari soal pertama dan soal kedua ya. Jadi saya akan contohkan terlebih dahulu bagaimana proses pengerjaan untuk mendapatkan grafik dari persamaan linear berikut ini. Nah, yang pertama adalah coba gambarkan grafik dari persamaan berikutnya. Jadi yang pertama persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X ya. Bagaimana kita ingin menggambarkan persamaan linear berikut? Y sama dengan 2X ya. Y sama dengan 2X ini dia termasuk persamaan linear ya. Jadi dia memuat variabel. Apa variabelnya? Variabelnya adalah Y dan X ya. Koefisiennya apa koefisiennya? Koefisiennya itu adalah 2 ya. 2 dan 1. Di depan X 2, di depan Y adalah 1 ya. Lalu konstantanya berapa? Konstantanya itu adalah 0 ya. Dari persamaan ini kita akan mencoba bagaimana cara menggambarkan grafiknya. Nah, langkah awalnya jika persamaannya berbentuk seperti ini, maka kita tinggal ambil nilai X sembarang saja ya. Kita cukup ambil nilai X sembarang yang dia memuat nilai negatif, dia juga memuat nilai 0, dan dia juga memuat nilai positif ya. Jadi saya ambil nilai X sembarang, yaitu nilai X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3 ya. Jadi saya di sini ambil 5 titik saja ya. Nah, dari saya telah mengambil titik sembarang dari nilai X, maka tentu kita akan mendapatkan berapa nilai Y ya, berapa nilai Y. Cara ataupun proses mendapatkan nilai Y itu adalah dengan seperti ini caranya. Jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X ya. Persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X. Lalu bagaimana cara mendapatkan titik koordinatnya? Lalu yang pertama tadi ketika X-nya min 2 ya. Ketika X-nya min 2, berapa nilai Y-nya? Jadi tinggal kita substitusi nilai X sama dengan min 2 ke persamaan Y sama dengan 2X. Maka akan diperoleh Y sama dengan 2X, maka tinggal kita ganti ya, atau kita substitusi X-nya dengan negatif 2 ya, negatif 2. Maka diperoleh 2 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 4. Nah, negatif 4. Maka kita sudah dapatkan satu titik koordinat, yaitu negatif 2, negatif 4. Lalu yang kedua, ketika X-nya negatif 1. Ketika X-nya negatif 1, dengan cara yang sama seperti yang pertama tadi, tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan min 1 atau nilai X sama dengan negatif 1 ke persamaan Y sama dengan 2X. Tinggal kita ganti ya, atau substitusi X-nya dengan negatif 1 ya, maka diperoleh Y sama dengan 2 dikali negatif 1. Maka didapatkan hasilnya negatif 2 ya. Lalu yang ketiga, ketika X-nya 0, maka ganti X-nya dengan 0. 2 kali 0 itu hasilnya 0. Lalu X ketika 1, tinggal kita ganti X-nya dengan 1. 2 kali 1, 2. Ketika X-nya 2, tinggal kita ganti X-nya dengan 2. 2 kali 2 itu adalah 4. Dan ketika X-nya 3, tinggal kita ganti 2 kali 3, hasilnya 6. Maka dari sini sudah kita peroleh 6 titik koordinat. Tinggal kita masukkan ke tabel ini ya. Tadi berdasarkan perhitungan tadi kita dapatkan nilai Y-nya negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4 dan 6. Maka kita peroleh 6, maka kita akan peroleh 5 titik koordinat. Yang pertama titiknya itu adalah negatif 2, negatif 4. Lalu yang titik yang kedua negatif 1, negatif 2. Lalu titik yang ketiga 0,0. Lalu 1,2, 2,4 dan 3,6. Nah, kita sudah memperoleh 5 titik koordinat. Tinggal kita kita simpan atau kita nyatakan dalam koordinat Kartesius ya. Kita buatkan terlebih dahulu koordinat Kartesiusnya. Nah, kita buatkan bidang koordinat Kartesius ya, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Yang mendatar itu adalah sumbu X, yang tegak lurus itu sumbu Y.
dan titik pertemuan antara X dan Y itulah titik tengah atau titik 0 ya, atau titik 0,0 ya, itu tengah-tengah. 0 itu berada di tengah-tengah sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita buatkan angka-angkanya ya. Di sebelah kanan 0 itu sumbu X ya, jadi yang mendatar itu sumbu X. Sebelah kanan 0 itu dia bernilai positif, sebelah kiri 0 dia bernilai negatif. Lalu yang sumbu Y-nya yang di atas 0 dia positif, yang di bawah 0 dia negatif ya. Lalu tadi sudah kita dapatkan titik-titik koordinatnya, tinggal kita simpan saja di sistem koordinat ini. Maka didapatkan yang pertama tadi titik koordinatnya itu adalah 0,0 ya. 0,0 ya, ada negatif 2, negatif 4, 1, negatif 2 ya, 1,2, 2,4 dan 3,6 ya. Jadi tinggal kita hubungkan titik-titiknya ya. Jadi kalau misalkan negatif 2, negatif 4 ya, negatif 2, negatif 4. Jadi X-nya kita lihat di negatif 2, X yang mendatar negatif 2 dan Y-nya negatif 4. Maka titiknya diperoleh yang garis yang paling bawah itu ya, negatif 2, negatif 4. Lalu titik yang kedua, X-nya negatif 1 dan Y-nya negatif 2. Maka kita peroleh titiknya ya. Lalu dari titik-titik itu kita hubungkan menjadi suatu garis. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan garis lurus ya. Inilah gambar grafik persamaan garis lurus dari persamaan Y sama dengan 2X. Nah, seperti ini cara menggambarkan grafik dari persamaan linear. Jadi gambarnya dia berupa persamaan garis lurus ya. Lalu contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua saya contohkan. Gambarkan, masih sama pertanyaannya, gambarkan grafik dari persamaan berikut ya. Persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X ditambah dengan 3. Jadi proses pengerjaannya bersama. Cuman kalau misalkan persamaan yang berbentuk seperti ini ya, dia lebih dari ada dua suku seperti ini, maka kita bisa membuatnya seperti ini ya. Jadi kita cari nilai X dan nilai Y ya. Jadi yang pertama kita nolkan X-nya dan yang kedua kita nolkan Y-nya ya. Jadi yang pertama kita nolkan X-nya. Jadi ketika X-nya 0 berapa nilai Y, dan yang kedua ketika Y-nya 0 berapa nilai X-nya. Maka kita akan peroleh dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3, dari persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3 ya. Lalu ketika X-nya 0 ya. Ketika X-nya 0 maka tinggal kita substitusi ya, tinggal kita substitusi di persamaan Y sama dengan 2X plus 3, kita ganti nilai X-nya dengan 0 ya. Kita ganti nilai X-nya dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 2 kali 0 tambah 3. 2 kali 0 itu 0 dan tambah 3 adalah 3. Maka diperoleh nilai Y-nya itu adalah 3. Maka kita peroleh satu titik koordinat 0,3. Lalu yang kedua adalah kita nolkan Y-nya. Kita nolkan Y-nya dari persamaan yang sama. Ya, ketika Y-nya 0 berapa X-nya? Ya, kita buat Y-nya 0. 0 sama dengan 2X ditambah 3. Kita pindah ruas 3 sebelah kanan. Sebelah kanan sama dengan kita pindah ruas ke sebelah kiri sama dengan akan menjadi negatif. Kita ingin mendapatkan nilai X-nya, maka diperoleh nilai X sama dengan negatif 3/2. Maka kita dapatkan titik koordinat yang kedua, yaitu negatif 3/2, 0. Maka kita akan peroleh titik koordinat seperti ini ya. Titik koordinat yang pertama 0,3 dan titik koordinat yang kedua itu adalah negatif 3/2, 0. Maka kita tinggal nyatakan dalam bidang koordinat kartesius ya. Kita buat terlebih dahulu bidang kartesiusnya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Tinggal kita buat titik-titik angka-angkanya ya. Sebelah kanan 0 di sumbu X itu positif, sebelah kiri 0 di sumbu X negatif. Lalu sumbu Y-nya sebelah atas 0 positif, sebelah bawah 0 itu adalah negatif. Tinggal kita hubungkan titik-titiknya, peroleh ya 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. 3-nya ada di atas ya. Kita buat titik, satu titik
Lalu yang kedua negatif 3/2,0. 3/2,0 ya, 3/2,0 ya. Kita buat seperti ini. Nah, inilah diperoleh persamaan garis lurus ya. Kita setelah dapatkan grafik persamaan garis lurus. Nah, itulah cara untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus ya. Lalu contoh yang lainnya, nomor 3, 4, 5, dan 6 coba kalian kerjakan sendiri ya. Coba kalian kerjakan secara mandiri ya. Setelah itu bisa kalian kirimkan hasilnya ke saya ya. Kirimkan melalui WA ya. Kirimkan, kalian fotokan ke saya, nanti akan saya periksa apakah kalian sudah memahami ataupun belum apa yang sudah saya jelaskan. Nah, itulah saya kira pertemuan pertama kita terkait dengan persamaan linear. Jadi itu adalah pendahuluan ya, pendahuluan terlebih dahulu bagaimana kita memahami atau bisa menggambar grafik persamaan linear ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk ke sistem persamaan linear dengan dua variabel ya, dengan dua variabel. Nah, kita mulai masuk ke inti dari pembahasan materi ini. Ya, mungkin di pertemuan ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Mungkin materi yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini cukup saya sampaikan sampai di sini dulu. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.